Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan di pertemuan tentang mata kuliah tafsir Ahkam. Pada pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan yang ke-9 ya. Yaitu adalah sesuai dengan SAP adalah memahami membahas ayat An-Nur ayat 1-5 tentang hukuman pelaku zina dan bagaimana tentang pernikahan dengan wanita yang berzina ya, serta tuduhan terhadap adanya perbuatan yang mengandung unsur zina ya. Ayat An-Nur ayat 1-3 kita jelaskan dulu ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalna wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu dhafahum ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la huwa illa zana wa musyrikatan wa az-zani la huwa illa zana wa musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surat ini dikatakan namanya surat An-Nur ya. An-Nur adalah surat Madaniyah, di mana surat ini adalah surat yang orientasi tentang pembinaan hukum ya. Di dalam kitabnya As-Sabuni, Syekh Ali Dr. Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir Ayatul Ahkam, Ruwaul Bayan tafsir Ayatul Ahkam pada jilid 2, dalam pengantarnya disebutkan wastamalat hadil ayah ala kamin amin talaq wal usra. Jadi surat An-Nur ini adalah surat yang berisi tentang hukum-hukum yang secara umum adalah berkait dengan masalah keluarga. Allati yanuwatul lil mustama' al-bar, bahwa keluarga itu adalah isi ya, butir bagian kecil dalam sebuah masyarakat yang besar. Kemudian juga surat ini adalah menjelaskan tentang al-adabul istimaiyah, hal-hal yang menyangkut etika sosial, etika bermasyarakat yang harus dipegangi oleh orang mukmin. Alladzi yajibu alaihi tamassak bil minun. Di antara lain adalah etika itu yang perlu dipedomai dalam bermasyarakat adalah al-istidzan idza dukhul, jadi minta izin ketika masuk rumah. Waqadul basar, dan mencoba memejamkan pandangan mata. Artinya mata ini melihat kepada hal yang memang halal dilihat ya. Wa hifdzul furuj, menjaga kehormatan. Wa hurmatul ikhtilat, dan haramnya melakukan free sex ya. Ikhtilatnya bercampur laki-laki perempuan dengan tanpa aturan-aturan hukum. Wa takunu wa takarat mayam bagian takun ala al-usra. Dan juga surat ini adalah menjelaskan tentang hal-hal yang layak yang sepatutnya menjadi pedoman dalam membangun semua rumah tangga yang muslimah. Minal ifaf, jadi menjaga integritas, menjaga harga diri, wa taharati wan nazah, jadi membersihkan dari hal-hal yang tidak sikap tercela. Siyanatul usrah, menjaga keluarga, wa kifatin 'alaiha min awaq bil taqaffi wal yanuluki, menjaga keluarga dari faktor-faktor yang membuat menjadikan keretakan dalam rumah tangga, dan wal inhiyaru khuluqi, hancurnya atau dekadensi moral. Kemudian poin yang kedua adalah buat takarat hadis surah. Surat ini juga menjelaskan tentang berbagai macam hukum-hukum had ya, hududus syar'i, hukum-hukum syar'i yang terkait dengan hadduz zina, hukuman bagi orang yang melakukan zina. Kemudian haddul qadab, hukuman bagi orang yang menuduh berbuat zina. Wahkamul li'an, dan hal yang terkait dengan hukum li'an ya. Kemudian wa kullu hadil hudud inama syari'atil mustama' fasad wal fawdha. Hukum-hukum tadi itu disyariatkan tidak lain adalah dalam rangka membersihkan masyarakat dari kerusakan dan al-fawdha, jadi keonaran ya. Wa tahallul al-khuluqi,
wa qibtul ma'nawa bil taraddi fi bu'ratil ibah, dan dekadensi moral, menjaga umat dari beberapa faktor yang meruntuhkan ya, dalam bu'ratul ibahiyah ya. Ada istilahnya semacam paham yang serba boleh. Al-tusabbibu diyal ansab wa diyal ard wa syaraf, yang bisa menyebabkan hilangnya nasab keturunan seorang, wa diyal urdi wa syaraf, dan hilangnya harga diri dan kemuliaan. Inilah beberapa poin daripada surat An-Nur ya. Kemudian ulama menyebutkan, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa maksud di surah, isi daripada surat ini adalah menyangkut ahkamul ifa wa satri, hukum-hukum yang menyangkut persoalan al-ifa, jadi menjaga diri, menjaga kehormatan dan menutupi daripada hal-hal yang memang perlu dirahasiakan dalam sebuah rumah tangga. Wajib tasmiyah, jadi kenapa surat ini dikatakan surat Nur? Surat ini dikatakan surat Nur karena di sini, karena surat ini adalah min isya'atin nur, jadi memancarkan penerangan, jadi memberikan pencerahan, memancarkan sinar ya, isya'at ya, bitasri'il ahkam wal adab al-islamiyah, dengan memberikan legislasi yang terkait dengan hukum-hukum dan etika-etika dalam Islam yang secara umum, ala tuhafidu ala ansab wal a'rad, yang mencoba menjaga nasab dan harga diri. Wa kullu hadza min nurillahi alladzi nawwara al-kainat, semua itu adalah merupakan cahaya Allah, cahaya Tuhan yang Allah sinarkan, Allah berikan pencerahan kepada seluruh alam semesta ini. Bizalil wahyi 'alal anbiya wal mursalin, kita menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Oleh karena itu Allah dalam surat surat apa ini ya? Allah nurus samawati wal ard nuru mislu nuri kamishkatin fiha misbah. Ini adalah beberapa alasan kenapa surat An-Nur, kenapa surat dikatakan surat Nur, karena surat ini adalah memberikan isya'at, menyebarkan cahaya ya, dengan memberikan beberapa aspek-aspek legislasi yang terkait dengan hukum, etika, yang menjaga nasab dan harga diri. Semua itu adalah merupakan cahaya Allah yang Allah cerahkan, Allah pancarkan kepada seluruh alam semesta dengan menurunkan wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian kita berpindah kepada tentang at-tahlil al-lafzi, jadi analisis daripada analisa teks ya. At-tahlil al-lafzi, analisis dari segi teks kata-katanya ya. Suratun anzalnaha. Ayat surat An-Nur dimulai dengan kata-kata suratun anzalna wa faradna wa anzalna fi ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. As-surah. Jadi mana surat menurut arti bahasa adalah, surat itu adalah al-manzilatus samiyah wal makanatur rafiyah. Jadi mana surat itu adalah kedudukan yang tinggi. Wal makanur rafiyah, jadi kedudukan yang tinggi ya, mananya sama itu, al-manzilatus samiyah wal makan, ada kedudukan yang tinggi ya. Itu makna surat secara bahasa. Jadi makna surat adalah al-makana as-samiyah, al-manzilatus samiyah, al-makanatur rafiyah, itu makna surat. Al-makana ar-rafiyah atau manzilah samiyah, status atau kedudukan yang tinggi. Kemudian di dalam istilah disebutkan wasuratu bil istilah majmu'atu minal ayat al-karimah lahabatun waniyatun kasuratul Kautsar. Surat adalah kumpulan, jadi koleksi atau kumpulan dari beberapa ayat Al-Quran yang ada permulaannya dan ada akhirnya ya, itu namanya surat. Sebagaimana surat Al-Kautsar misalnya. Wasumya suratan, dan surat itu dikatakan surat li syarafi ya wartiba, karena mulianya atau tingginya surat itu. Sebagaimana dikatakan kami sama sur, sebagaimana pakar itu dikatakan pakar karena lil murtafi, sesuatu yang tinggi daripada tembok ya. Anzalna, jadi maksud anzalna adalah auhayna, Allah berikan wahyu ilaika kepada Muhammad ya. Walal sirra fi ta'bir bil inzal, adapun rahasia daripada mengungkapkan Allah dengan mengungkapkan inzal wa anzalna itu adalah
alladzi syuru bin nuzul, yang memberikan sebuah pengertian. Bin nuzul turun dari tingkat yang tinggi, dari tempat yang tinggi. Wa huwa al-isyarah in hadzal Qur'an, dan ini memberikan sebuah petunjuk bahwa Al-Qur'an itu adalah sumbernya dari Allah, bukan karangan daripada orang Muhammad, karangan Nabi Muhammad sebagaimana dugaan orang-orang musyrik. Wa faradnaha ay aujabnaha ay aujabna ma fiya min ahkamin ijaban qat'iyyan. Allah mewajibkan di dalam surat itu berbagai macam hukum, ya, mengandung berbagai macam hukum yang bersifat qat'i, ya. Kemudian ayatin bayinat, ya. Ayatin bayinat. Jadi di sini Allah mengatakan laqad anzalna ilaika ayatin bayinat, dan aku telah turunkan di dalam surat itu berbagai macam ayat. Jadi ayat jamu ayatin. Jadi lafaz ayat itu jamaknya ayatin. Wa ya adapun ayat, qatar itu banal ayat Qur'aniyah. Kadang-kadang ayat itu datang juga dengan makna ayat Al-Qur'an, ya. Wa qatar itu imanal alama, dan kadang-kadang ayat itu diartikan juga dengan kata-kata tanda. Awisya itu al-qudratil aliyah ilahiyah, atau merupakan bukti saksi atas kekuasaan Allah Ta'ala. Contohnya di dalam surat yang lain, wa min ayati al-jawari berkali al-alam, ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dalam segala sesuatu ada tanda, tadwala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwa sesuatu adalah wahidun, Allah Ta'ala yang satu. Bayyinatin aywadihatin, jadi ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan berbagai macam kandungan hukum, ya, yang terkait dengan hukum, masalah hukum zina, menuduh berbuat zina, melian, hukum lian, ya, menuduh serong kepada seorang istri misalnya, itu adalah terkait kandungan-kandungan yang ada di dalam surat, ya. Tadzakkarun, ya, ayat tadzakkarun, ya, agar mengambil keteladanan. Kemudian azan dua zani pas itu kulawa kita minum amiatal jaza. Jadi azania itu adalah orangnya, perbuatannya menazina. Azina fil lugha alwatul muharram. Zina menurut arti bahasa adalah alwatul muharram. Jadi melakukan hubungan sengaja yang diharamkan. Wa fi syar'i dalam istilah hukum wa turajuli al-mar'a fi farji bi nikahin wa lafsatin bi nikah. Jadi patu dengan zina adalah watinya, jadi melakukan senggama atau melakukan zina, melakukan hubungan senggama antara seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluannya minikuarinakin dengan tanpa adanya pernikahan, ya. Wa yusamma, dikatakan juga zina itu dengan namanya al-fahsya, perbuatan yang sangat keji sekali. Allah menyebutkan dalam surat yang lain, walladzi ya'tinal fahisyata min nisaikum. Jadi azina seperti itu juga namanya al-fahisha. Kemudian wajlidu, ya, al-jaladu bi fathil jim darbul jildi, ya. Jadi bi fathil jim jalad, ya, artinya memukul dengan dengan jilid, ya. Artinya apa? Ad-darbu bil asa. Jadi mana jilid adalah memukul dengan tongkat, itu namanya jilid, ya. Kemudian wal muradu huna nahu asaw wa darabil asaw wa ramau ta'ana bir rumhi, ya. Jadi mana jilid adalah memukul dengan tongkat, ya. Wal muradu huna al mana awal, adapun yang sudah dalam ayat ini adalah mana yang pertama, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan informasi bahwa orang yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki atau perempuan, keduanya dipukul dengan tongkat, dengan pecut, ya, dengan tongkat, ya. Itu berapa nih bisautin dengan dengan saut itu artinya dengan pecut, ya, yang aso dengan tongkat, ya. Wa yarba antum anal jalada bil urwi adarbu mutlaqan. Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz jalad itu al jaladu menurut uruf bagi bahasa diartikan adalah adarbu mutlaqan, memukul secara mutlak. Walaysa khassa bi darbil jildi, ya, yang tidak khusus dengan memukul dengan tongkat tadi itu. Rafatun
syafqatun wa atun. Jadi jangan berikan kasih sayang. Artinya jangan memberikan semacam toleransi lah ya. Bagi orang yang melakukan, maka hukum harus tetap ditegakkan. Fi dinillah, ay fi sya'rillah hukumi, dalam ketentuan hukum Allah Ta'ala. Ay fi ta'ati wa iqamati, dalam taat dalam menegakkan hukum Allah Ta'ala ya. Waruriana atau menurut riwayat atau bahwa yang dimaksud dengan larangan itu adalah menggugurkan adanya hukum manhat dengan memberikan syafaat, memberikan semacam ampunan terhadap orang yang melakukan perbuatan zina tadi itu. Layang kiku ya. Jadi maksud layang kiku adalah al-aktu. Jadi orang yang melakukan zina, pelaku zina laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah, artinya tidak boleh melaksanakan nikah. Zina adalah maksudnya adalah akad ya. Ay la tazawwaju azani ila zanatan mislahu. Orang yang melakukan perbuatan zina tidak boleh melakukan menikah kecuali sama-sama perempuan yang berzina, artinya pelacur sama pelacur gitu. Musyrikah. Jadi yang dimaksud dengan musyrikah adalah laisalah allati laisal hadinun samawiyun wallati la tu'minu billah kal majusiyah. Jadi yang dimaksud azani la yakunu illa zinatan aw musyrikatan. Jadi orang yang lelaki yang berzina tidak boleh menikah kecuali hanya perempuan yang sama-sama berzina, aw musyrikatan, atau menikah dengan wanita yang bukan beragama samawi ya. Artinya bukan agama samawi ya. Agama yang tidak menerima, yang tidak ada wahyu ya. Wallati la tu'minu billah. Jadi perempuan yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Kal majusi, jadi orang agama majusi, wal wataniyah, agama-agama yang menjawala berhala, patung ya. Karena apa? Karena musyrikah itu adalah berbeda dengan kitabiah dari segi aspek hukum. Wal kitabiah tu yajuzu azwaj biha. Jadi perempuan ahli kitab itu boleh menikah dengannya, tapi menikah dengan musyrikah yang dimana menikah dengan wanita musyrikah tidak diperbolehkan. Allah menyebutkan wala antangkul musyrikati hatta yu'minna ya. Jadi itulah bedanya antara kitabiah dengan musyrikah. Jadi kitabiah yang betul-betul masih mengimani adanya kerasulan alladzina min qablikum, yang dihalalkan adalah orang-orang kitab min qablikum yang belum ada semacam revisi terhadap kitab Injil yang ada sekarang ini. Kemudian dalam tafsir Ra'ul Bayan ini Imam Ali As-Sabuni memberikan semacam makna secara global, al-makna ijmali. Apa sebenarnya isi secara global tentang ayat An-Nur ini? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi pada hambanya orang-orang ini dalam surat ini adalah menyangkut daripada tasyri', jadi ada semacam legislasi, regulasi yang terkait dengan persoalan-persoalan hukum dan beberapa mawaidah, beberapa petuah-petuah dan etika, serta memberikan petunjuk yang sangat bijak, dan juga berisi tentang masalah akhlak yang sangat mulia, wanudumin wa tasri'at, yang menyangkut persoalan norma-norma, aturan-aturan dan aspek-aspek hukum, di mana semuanya itu adalah dalam rangka kebaikan untuk agama mereka, kebaikan untuk kehidupan agama mereka dan kehidupan dunia mereka, dan tidak lain dalam mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu maka ayat ini adalah surat yang isinya adalah dikatakan suratun min jawami suwaril Quran anzalaha alaikum ayyuhal minun ya, surat yang sangat komprehensif. Jadi surat ini adalah surat yang sangat komprehensif dari beberapa surat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada orang-orang mukmin agar orang mukmin menerapkan, mengaplikasikan dan juga beretika dengan beberapa hukum-hukum yang dituangkan dalam surat ini. Walam anzalaha alaikum limajrati tilawah. Jadi Allah tidak menurunkan surat ini hanya sekedar untuk dibaca, tapi adalah Allah mewajibkan kepada umat ini agar mengamalkan, mengaplikasikan dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian di dalam ayat surat ini
dalam surat An-Nur ini juga ada beberapa aspek-aspek yang menyangkut hukuman had. Hukuman had adalah hukum yang telah jelas kepastian hukumnya, sanksinya, itu namanya hudud ya. Jadi hukum hudud itu adalah hukum yang sudah jelas norma atau aturan-aturan tentang besar kecilnya hukuman yang diberikan bagi orang yang melakukan pelanggaran ya. Antara adalah terkait dengan persoalan masalah orang yang melakukan zina. Antaj itu kulal minaz zaniyani mi'ata jaldah. Orang yang melakukan perbuatan zina maka dijilid sebanyak 100 kali jilidan ya. Dengan tanpa memberikan semacam rahmah, kasih sayang, memberikan semacam gerasi atau ampunan kepada mereka, dan tanpa adanya semacam takhfif. Takhfif itu artinya pengurangan ya dari hukuman yang harus dilaksanakan. Karena apa? Karena zina adalah merupakan sebuah jarimah, sebuah tidak kriminal ya, akhtaru wa adamu, yang sangat berbahaya ya, dalam rangka merusak daripada tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di dalam ayat ini, dalam surat ini juga Allah menyebutkan bahwa orang yang berzina tidak layak untuk menikahi wanita mukmin yang baik-baik, menikahi wanita mukminah yang afifah, yang menjaga dirinya, yang menjaga kehormatannya. Jadi orang yang pelacur juga laki-laki juga mendapatkan perempuan yang melacur ya. Ya. Atau mereka yang menikahi wanita pelacur, lelaki yang melacur juga mendapatkan perempuan yang pelacur atau perempuan yang musyrikah atau orang-orang yang menyembah berhala ya. Itu adalah beberapa poin di dalam ayat ini ya. Faqad harama Allah zina lima fihi adzim adzima. Allah taala mengharamkan perbuatan zina karena zina itu adalah termasuk ad-dararin adzima, mempunyai dampak bahaya yang sangat besar sekali. Wa makhatirin jasimah tu'adila fi hayatil aqrab wal jamaah, yang mempunyai mengkhawatirkan. Jadi makhatir hal yang mengkhawatirkan, makhatir hal yang membahayakan, yang sangat besar, yang berdampak terhadap kehidupan individu dan kehidupan secara sosial ya. Waktu kau itu bunyan al-mustama, yang meruntuhkan terhadap bangunan masyarakat ya. Itu adalah dampak daripada adanya perbuatan zina ya. Kemudian asbabun nuzulnya ayat An-Nur ini 1-3 ini adalah terkait dengan antara lain ada beberapa riwayat ya. Antara lain ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat dapat disimpulkan beberapa riwayat sebagai berikut ya. Ada beberapa asbabun nuzul dari ayat surat An-Nur ayat 1-3 ini, antara lain adalah pertama diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bernama Marsad Al-Qanawi, dia membawa beberapa tawanan perang dari kota Mekah, beberapa tawanan ya dari kota Mekah sampai dibawa ke kota Madinah. Kemudian dari sekian tawanan itu ada seorang perempuan wanita yang pelacur ya, imra'atu bagin di kota Mekah, yang disebut namanya Anak ya. Dan Anak ini adalah teman daripada Marsad Al-Qanawi. Dan di mana Marsad ini berjanji kepada salah seorang dari tawanan yang ada di kota Makkah membawanya ya. Kemudian dia mengatakan fajitu hatta intaitu ladilli haidin min hawaidi Makkah fi lailatin marij, di mana Marsad ini janjian ya, sampai tiba di bawah atau di dekatnya tembok ya, dari tembok yang ada di kota Makkah pada malam bulan purnama. Fajat Anak, kemudian datanglah Anak ini, perempuan pelacur ini, dan melihat ada dilli tahtal, hitamnya bayang-bayangku di bawah akar tembok tadi itu. Falam intahat ilayya, setelah tiba, falam mantat ilayya, setelah tiba kepadaku, arafatni, ternyata Marsad ini mengenalku ya,
Faqalat marsad, faqulu marsad, qalat marhaban wa ahlan. Jadi setelah itu ternyata dia juga sama-sama kenal. Wa halumma fabittu indana al-laila. Ternyata dia akhirnya bermalam dengan wanita itu sampai semalam dia. Faqul ya ana qad haramallahu ala zina. Ya. Kemudian Marsad mengatakan, ya anak, sungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan berbuat zina. Fanadzat ya alal qiyam. Kemudian Marsad mengatakan, anak itu mengatakan, wahai orang-orang yang ada di tenda, hadzal rajul yahmilu asrakum. Jadi orang laki-laki ini, Marsad Al-Ghanawi ini membawa beberapa tawanan ya, beberapa tawanan perang ya. Qala fatabi'an yumni samania. Akhirnya dari sekian itu ada yang ikut aku 8 orang. Pantai di lagorin fajawil hakum marasi babali. Setelah sampai di gua dan dia tiba, kemudian ternyata ketika aku bangun dari tidur, mereka mengencingiku ya. Sampai kencingnya sampai mengena kepalaku ya. Kemudian setelah itu tiba di kota Makkah. Setelah dia pergi ke Madinah, ketemu dengan Rasulullah, dia menceritakan fahamal tuh hatta qadi al-Madinah ya. Pada Rasulullah ketika saya Madinah, dia melapor ke Rasulullah, faqul ya Rasulullah, anggihku anak, apakah aku boleh menaikkan anak? Anak tadi seorang perempuan pelacur dari itu. Amsaka. Kemudian Rasulullah memegang kepada Marsad, falamnya itu alai syai'an. Dan Rasulullah tidak memberikan jawaban sedikit kepada aku. Turun ayat azaniyatu la itu ila sirat al-musyrikatan al-ayat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Marsad, la tangkihha, karena kau menikahi perempuan yang profesi adalah sebagai seorang pelacur. Itu adalah sebab nuzul apa yang pertama. Yang kedua, riwayat yang kedua adalah waruyanam imratad du'a Ummah Mahzur. Ada sebuah riwayat, ada seorang perempuan bernama Tud'ah, ya dipanggil namanya Ummah Mahzur. Ada seorang perempuan panggilannya adalah Ummah Mahzur. Kanat minal baghoya. Di mana maksudnya adalah salah satu di antara sekian para pelacur. Maka nusabi qarajul atau itu antuk ikaleya. Di mana Ummah Mahzur ini ketika dia melakukan semacam hubungan ya dengan lelaki, dia memberikan semacam berjanji harus memberikan uang kepadanya. Para Rasulullah SAW kemudian di antara salah satu di antara sahabat Rasulullah ingin menikahi yang bernama Ummah Mahzur itu, maka turun ayat az-zani wa zani lagi al musyrik ya. Turun ayat la yamliku wa illa al musyrik. Ini ayat itu asbabun nuzul yang kedua. Yang ketiga, bahwa ayat An-Nur ini adalah turun terkait dengan Ahlus Suffah ya. Jadi para sahabat Rasulullah, mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Mereka kalau siang bekerja, kalau malam mengaji. Mereka hombisnya adalah di emper ya, di Serambi Masjid Nabawi. Orang-orang muhajirin itu tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga. Mereka menempati Serambi Masjid, dan jumlahnya tidak sedikit. Wa kanu 400 rajulin. Jumlah mereka adalah, ada yang dalam riwayat ini mengatakan 400 rajulin, sebanyak 400 orang. Jumlah yang besar. Yaltamizun ar-rizqa bin nahar. Jadi mereka kalau pagi, kalau siang itu adalah bekerja, tapi kalau malam mereka berada di Serambi itu adalah mereka ingin ngaji atau menjadi mahasiswa, menjadi santri ngaji kepada Rasulullah. Nah, di kota Madinah ada beberapa perempuan yang katakan dikategorikan sebagai perempuan pelacur, muta'inatin fil wujur. Dia memang terang-terangan menyampaikan bahwa praktiknya profesinya adalah sebagai seorang pelacur ya. Dengan melacurkan diri itu tentunya dia mempunyai berbagai macam fasilitas kehidupannya ya, rumah, makan, pakaian, makanan ya.
Nah, di antara sahabat Rasulullah, ya ahlu sufah tadi itu yang tidak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, mereka tertarik dengan perempuan-perempuan yang profesi adalah pelacur karena mereka punya berbagai macam fasilitas itu untuk menikahi itu. Ya, agar mereka ahlu sufah itu bisa tinggal di rumah-rumah daripada perempuan-perempuan yang melacurkan diri dari perempuan-perempuan yang bagian, sehingga makan berhasil makan mereka, sehingga mereka di siang hari tidak perlu bekerja. Maka turunlah ayat ini dari larangan bagi orang-orang ahli sufa untuk menikahi perempuan-perempuan yang profesinya sebagai seorang pelacur. Itu adalah poin yang kedua terkait dengan asbabun nuzul. Berikutnya adalah kita langsung pada poin-poin kandungan daripada ayat yang ketiga adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Jadi muatan-muatan hukum yang dikandung di dalam ayat An-Nur ayat 1 sampai 3. Pertama, kaifakan hukumatuz zina fitur Islam. Bagaimana sebenarnya hukuman zina pada permulaan Islam, ya. Disebutkan wakan hukumatuz zina fitur Islam hukumatan khaifatan muaqqatatan. Jadi hukuman zina pada awal Islam adalah hukuman yang sangat ringan, yang sangat terbatas, ya. Di anak-anak hadisi ahdin bikhaidil jahiliyah, karena memang mereka awalnya adalah orang-orang yang tidak, yang katakan orang yang buta dengan hukum, ya. Tentunya proses untuk melakukan semacam sosialisasi dengan legislasi yang baru itu tentunya membutuhkan waktu, ya. Wa bi sunnatillah wal fitasilakan ayyusra bil matoriqat tadruj, ya. Tariqat tadruj biyakuan jadi ilaj. Tentunya untuk mempraktekkan, memberikan aplikasi hukum itu kan membutuhkan sebuah proses, ya. Membutuhkan sebuah proses tahapan-tahapan tadrij, ya, state by state, ya, maka bisa berhasil. Wa kamu kitatbiq wa asalu ala nufusi taqabbala syariatullah an ridon wa tuminani, agar hukum-hukum yang diterapkan itu dapat diterima, ya, dengan sukarela dan rasa nyaman, ya. Ra'ayna dzalika fi al-khamri wal riba wa ghairu min ahkam syariah. Hal itu kita lihat dari segi proses persyaratan tentang hukuman khamr, ya. Tidak langsung ada 3 tahap dalam khamr itu. Yang terakhir adalah innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu. Itu adalah larangan terakhir tentang adanya khamr, ya. Juga adanya terkait dengan persoalan riba. Pokoknya kan ubatul al-uqubah fi Islam, ya, maka soalnya surat Nisa, ya. Jadi hukuman pada awal Islam tentang hukuman zina itu adalah sebagaimana diceritakan Al-Qur'an dalam surah An-Nisa. Wallati yatinal fayyista min saykum fasud alaina minkum fa in syaitu fa amsikun fil idati tahuna mautu ajallahu lahu nasabila. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang zina, ya, jadi batu zina, awalnya adalah suruh menjadikan saksi, ya, 4 orang saksi, kemudian suruh menahan mereka di rumah sampai mereka mati, ya. Ya, itu adalah awalnya, ya. Jadi awal hukuman bagi pelaku zina, bagi orang perempuan adalah al-habsu bil bait wa adamul itinlah bil khuruj. Jadi mereka ditahan di rumah, dievakuasi, diisolasi di rumah, tidak boleh tidak dijadikan keluar dari rumah, ya. Kemudian hukuman bagi orang laki ada at-ta'ni wa taubi, katakan saksi sosial, lah, dipermalukan baik dengan perkataan dan ucapan, ya. Nah, kemudian baru ayat itu, ayat wallati yatina biasa itu dimansuh dengan azzanya tu wazani fasid pula min raja itu. Ini adalah tahapan-tahapan tentang proses legislasi tentang hukum Islam. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan bahwa wa yadaru anna hadil kubah kan awal Islam min qabil ta'zir. Jadi dari ayat wallati yatina faisam nisaikum itu adalah ayat yang memberikan penjelasan fastasidu alaida arba'atun minkum faisu alaina fil wihati faun mautu, itu adalah merupakan hukuman itu adalah
pada awal Islam adalah dari dapat dikelompokkan, dipilah-pilah dalam kelompok hukuman yang sifatnya takzir, bukan hukuman had ya. Dievakuasi di rumah, diisolasi di rumah, tidak boleh keluar, dan laki-laki adalah jika dipermalukan ya, itu adalah awalnya adalah dari segi hukuman itu adalah hukuman takzir. Kemudian baru pada kelompok hukuman had ya, yang terkait tadi itu azani wazani fazitu kullawa kita minimal jaldah. Kemudian dalam riwayat Abu Abadah bin Sabri disebutkan waruya an Abadah bin Sabri anna qala kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi al-wahyu quriba. Jadi Rasulullah ketika turun kepada Nabi itu wahyu, Rasulullah quriba. Jadi quriba itu semacam sedih ya. Wa tarabbata wajhuhu. Jadi wajahnya semacam berubah gitu. Jadi, wajahnya mengalami perubahan. Ya. Fa'anzalahu ta'ala min falaki atali falam sadiqala khudu'ani qad ja'alallahu nisabila. Jadi ketika ada problem turun air kepadanya, Nabi itu mukanya auranya adalah aura yang bukan senang tapi aura yang sedih ya. Kemudian ya poin yang kedua, al-hukmu tsani wa huwa haddul biri wa haddul muhsan. Apakah hukuman bagi perempuan yang perawan ya? Jadi artinya pelaku zina itu adalah orang yang masih belum menikah, dan bagi orang yang sudah berumah tangga. Di sini dalam ayat ini Allah membedakan, hukum Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang masih perawan atau perjaka dengan perempuan yang sudah berumah tangga, al-mutazawwij. Kemudian hukum Islam memberikan keringanan bagi orang pelaku zina, itu adalah orang yang masih perjaka ya, di mana hukumannya adalah 100 kali jilitan. Kemudian bagi orang yang sudah berkeluarga diperberat ya, yaitu adalah hukumannya adalah diramjam dengan batu hatal maut ya, sampai meninggal ya. Wadhalika li anjara zina ba'ison asyadu agladu min zinal makh dalam Islam. Jadi berzina setelah orang berumah tangga itu adalah lebih dahsyat ya dari berzina yang biasa dalam pandangan Islam. Makanya hukumannya sangat berat ya, karena dianggap bahwa qaddana astaghfirullah wa salaqatu isabati tariqan wa masru. Jadi melampiaskan nafsunya dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Kemudian hukum yang kedua tadi itu berikutnya adalah al-jildu sabitu bin nas Qur'anil qati. Jadi hukuman jilid itu adalah berdasarkan ketetapan dan nas Al-Qur'an yang sifatnya qati ya. Jadi sebagaimana disebut di dalam ayat tadi, faqasabata bin nas Al-Qur'an al-qati az-zani waz-zani wa az-zani waz-zani fajlidu kulla wahidin min mi'atar jaldah. Jadi orang yang pelakunya yang belum berkeluarga adalah 100 kali jilitan ya. Kemudian bagi orang yang sudah berumah tangga adalah diranjam sampai meninggal ya. Kemudian hukuman itu bagi pelaku zina yang musar dan ghairu musar itu ya adalah dasarnya yang bagi orang yang pelaku zina yang sudah berumah tangga adalah dasarnya adalah berdasarkan kepada tindakan Rasulullah. Arajum sabit bi sunnah Nabi al-mutawatirah ya. Jadi sunnah mutawatirah. Jadi hadisnya sangat kuat. Karena apa? Karena berdasarkan kepada tindakan Rasulullah. Ya. Dan juga ijma' sahabat. Itu adalah terkait dengan hukuman ranjam bagi orang yang mukson ya, orang yang sudah berumah tangga. Kemudian bagaimana sikap orang Khawarij ya, bahwa terkait dengan hukuman ranjam itu kelompok aliran Khawarij ya, mereka menolak
adilatul khawarij aratu 'alaiha, terhadap ketentuan hukum itu. Wastadallal khawariju ala anrut maghir masyru'in. Orang khawarij beristidlal semacam memberikan nalar hukum ya, bahwa rajam itu adalah hukuman yang tidak disyariatkan. Alasannya apa? Karena dalil-dalil yang dibukakan adalah sangat lemah ya. Wa ya bil adilatin salatah ya auha min baidil ankabut ya, lebih lemah daripada rumahnya sarang laba-laba. Alasannya apa? Mereka mengatakan arus masyatul kubah kalau kan masruan ala dzikra fil Quran. Jadi rajam itu adalah hukuman yang sangat berat. Kalau memang itu disyariatkan maka disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wala melain kurun dalla anan wa masru. Karena Al-Qur'an tidak menjelaskan, maka berarti hukuman rajam itu tidak disyariatkan. Yang kedua, inna hadal amati nisfu hadil qurra. Hukuman budak adalah separuh daripada hukuman perempuan yang merdeka. Fa alaina nisma al muhsanat min adal. Wa rajmu la yantasifu fala yasak ayakun hatta lana. Misalkan hukuman ranjam tidak dapat dibagi separuh ya. Yang ketiga, inal hukum amun fi jami' sunnah. Argumentasi Khawarij adalah hukum itu adalah berlaku universal baik bagi semua pelaku zina. Adapun adanya diskresi, adanya taksis, pengecualian bagi orang yang berzina yang sudah berumah tangga adalah bertentangan kepada Al-Qur'an. Ini adalah beberapa argumentasi yang dijalankan oleh orang-orang Khawarij ya. Berikutnya adalah tentang al-hukmu ats-tsalits, hal yujma'u baina rajmi wal jaldi. Apakah digabung antara hukuman ranjam dan hukuman jilid ya. Dhahaba al-dhahir, ulama dhahiri, jadi ulama asal aliran dalam hukum itu ada nama ahlu dhahir, ulama atau kelompok yang menafsirkan Al-Qur'an hukum itu berdasarkan pada teks, analisis teks ya, pada teks ayat ya. Ulama dhahiri berpendapat bahwa hukuman jilid dan ranjam adalah kedua-duanya diberlakukan baik bagi orang yang berzina yang sudah berumah tangga ya, fikahizani al-muhsan ya. Hukuman ranjam dan hukuman jilid diberlakukan bagi orang yang melakukan zina yang sudah berkeluarga. Wayah dari riwayat al-Imam Ahmad. Hal itu berdasarkan salah satu riwayat yang bersama Imam Ahmad ya rahimahullah taala. Tetapi jumhur ulama tidak, bahwa haddahu hukuman bagi orang yang berzina yang sudah berkeluarga itu hanya hukuman ranjam saja. Dan itu adalah pendapat jumhur para sahabat, para tabi'in dan fuqahaul asor, jadi para pakar hukum yang ada di beberapa kota-kota besar. Kemudian argumentasi orang ulama ad-dhahir ya. Argumentasi adalah ulama al-dhahir antara lain ya. Wastadallah al-dhahir ala jabain al-jiwaldi bainal jildi waradi mayali. Argumentasi ulama al-dhahir mengatakan menggabungkan antara jilid dan ranjam dengan beberapa dasar sebagai berikut. 1. Al-umumul waridu fil ayati. Jadi sifat keumuman ayat yang hadis dasar hukum yang ada di dalam ayat az-zani waz-zani. Sifatnya adalah umum. Orang yang berzina laki-laki dan berzina perempuan ya. Faina al dalam lafaz az-zani itu adalah lil jinsi, adalah menunjukkan jenisnya orang yang berzina, laki-laki dan perempuan. Wal umum, dan itu adalah sangat universal. Fayas malu jami'az zunat ya, maka itu mencakup semua orang yang berzina. Nah, kemudian wajar as-sunnatu, dan as-sunnah datang untuk memberikan tambahan hukum bagi orang yang berzina yang sudah berumah tangga, yaitu adalah ar-rajmu. Nah, oleh karena itu maka ulama al-dhahir bahwa pelaksanaan hukum ranjam bagi orang, pelaksanaan hukuman had bagi orang yang sudah berkeluarga itu bukan hanya diranjam, tapi ranjam plus dijilid ya. Itu argumentasinya al-dhahir. Yang kedua adalah argumentasinya adalah hadis Ubadah bin Samit. Disebutkan as-saybu bis-saybi, bahwa orang yang duda ya
dijilid ya, orang yang berduda yang melakukan berzina dengan orang yang orang sama-sama orang duda, maka dijilid 100 kali dan diranjam dengan batu ya. Dijilid 100 kali dan diranjam dengan batu. Yang ketiga, hadis adalah hadis riwayat yang seperti dari Ali radhiyallahu anhu, hina jalada, ketika Rasulullah melakukan menjilid Suraha ya. Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib ketika menjilid Syaraha, Syuraha ya. Kemudian Ali melaksanakan meranjam setelah menjilid Suraha itu, kemudian meranjamnya dengan mengatakan jallatuha bi kitabillah, aku menjilid kamu, melakukan aku menjilid kamu 100 kali adalah berdasarkan ketentuan kitab Allah. Wa rajabtuha bi sunnati Rasulillah, aku meranjam engkau ya Suraha itu dengan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalilnya jumhur ulama. Dalilnya jumhur ulama. Wastadallal jumhur. Jumhur ulama berargumentasi, beristidlal, mencari dalil ya, dengan tidak menggabungkan antara hukuman jilid dan hukuman ranjam dengan mengajukan beberapa argumentasi dalil yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim. An-Arabiyan atan Nabi, ada seorang Badui datang kepada Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ansutuka billah ya. Aku menyampaikan kau, mengadukan kamu billahi atas hukuman Allah. Illa qadaita li kitabillah, aku mengharap engkau memberikan keputusan kepada aku berdasarkan Al-Qur'an. Faqala khasmal khar. Kemudian orang yang musuh yang lain ya, orang sebagai bakal al-khasmal kharu, kemudian lawannya dia mengatakan na'am iya ya, dan ini adalah orangnya lebih pintar daripada orang yang mengadukan tadi itu ya. Na'am fakti baina kitabillah wa adalli. Jadi dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah hukum kepada kami di antara kami berdasarkan kitab Al-Qur'an. Ya. Wadalli ya. Maka sallam kul ya. Dan berikanlah peluang, berikan izin kepada aku untuk mengajukan beberapa argumen-argumen ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, kul, katakanlah, faqala. Jadi kedua orang yang sengketa itu diberi kesempatan untuk mengajukan berbagai macam dalil argumen-argumen yang disampaikan. Kemudian faqala inna ibni kana asifan. Jadi bahwa anak saya ini adalah sebagai pembantu, sebagai buruh ya. Ya, ala hada, pada orang ini, pada orang yang sengketa itu, musuhnya tadi itu. Jadi pekerja sebagai, katakanlah pekerja sebagai karyawan pada orang ini, dan ternyata dia berselingkuh dengan istrinya. Fazana bi muratihi. Wa inni akhbartu anna alabni aratmu, ya, bahwa aku memberikan informasi bahwa anak ini harus diranjam. Nah, kemudian dia mengatakan fafdadaitu min bi'adin syatin wa walidah. Nah, oleh karena itu tidak perlu dilakukan hukuman ranjam, tetapi tebusan dengan apa? Sebanyak 100 kambing dan seorang budak perempuan. Fasaltu alil ilmi, saya bertanya kepada para orang-orang yang ngerti lah, para ilmuwan, para ulama. Dia memberikan informasi padaku bahwa anakku harus dijilid 100 kali dan diasingkan selama setahun ya. Wana alam rati ar-rajmu, dan bagi perempuan ini adalah hukuman ranjam. Nah, setelah Rasulullah mendengar dari kedua belah pihak, maka Rasulullah mengatakan, maqala sallam walad nafsi biadihi, kemudian yang dimana diriku di bawah kekuasaannya, lagdian bainakum kitabillah, aku akan memberikan putusan kamu berdua berdasarkan kitab Al-Qur'an. Al-walidatu wal ghanamratun 'alaika. Jadi katakanlah tadi memberikan semacam sogok ya,
seorang budak perempuan, dan 100 kambing tadi itu saya kembalikan kepada kamu, dan bagi anak kamu adalah dijilid sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Kemudian Rasulullah memerintahkan, "Waqdu ya Unais." Rasulullah memerintahkan sahabat Unais untuk mendatangi para perempuan itu. Kalau memang dia mengaku, maka suruh melaksanakan hukum ranjam. Akhirnya apa? Faqada alaiha. Pagi-pagi besoknya sahabat Unais datang kepada perempuan itu dan menginterogasi, menanyakan, betul saudara melakukan selingkuh dengan berbari. Nah, fa'tarafat. Akhirnya dia mengaku. Kemudian Rasulullah memerintahkan pada perempuan itu dilaksanakan ranjam. Qalu fa'amarahu birasmiyah. Jadi para sahabat mengatakan Rasulullah memerintahkan pada Unais untuk meranjam, tapi tidak mengatakan untuk menjilid kepada perempuan itu dan melakukan hukum ranjam. Ini adalah argumen-argumen bahwa antara ranjam dengan jilid itu tidak digabung. Ya. Kalau sudah dilaksanakan ranjam tidak perlu dijilid. Ya. Kemudian yang kedua adalah beristidlal atau berargumentasi dengan dalil tidakkan Rasulullah yang berkali-kali melaksanakan hukum ranjam pada masanya, tapi tidak melaksanakan, dan Rasulullah melaksanakan ranjam kepada seorang perempuan bernama Namais dan juga seorang perempuan Al-Ghamidiyah. Ya. Itu ada beberapa kasus yang terkait dengan adanya hukum ranjam. Kemudian yang keempat adalah al-hukum ar-rabi', hukuman yang keempat, hal yunfa azani wa yugharrabu bin baladi. Apakah orang yang berzina diasingkan atau ke negara lain? Orang yang berzina itu apakah diasingkan ke negara lain, ya, dari negaranya, atau diasingkan ke tempat lain, ya. Wajar Imam Abu Hanifah anak kata zani al-bikro wal jitu mi'ati jildatin wa ana nafsi alaisa min al-haddi bisa anam fatul al-ilmi. Imam Abu Hanifah mengatakan hukuman zina, hukuman bagi orang yang melakukan zina yang masih perawan atau yang masih jaka itu adalah dijilid sebanyak 100 kali, dan adapun pengasingan itu bukanlah bagian dari hukuman had, yang semuanya dikembalikan kepada seorang kepala negara, ya, atau seorang hakim, ya. Kalau dia menginginkan, ya bisa asingkan. Kalau tidak, ya nggak usah diasingkan. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama tidak. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang berzina adalah dijilid 100 kali dan diasingkan selama setahun. Berikutnya adalah halit takribu yasmalu al-mar'a. Apakah pengasingan? Jadi kalau tadi orang yang perempuan, ya, orang yang melaksanakan melaksanakan, jumhur mengatakan hukuman had, ya, bagi orang yang berzina adalah itu diasingkan, dijilid 100 kali, dijilid 100 kali dan diasingkan selama setahun. Apakah pengasingan itu juga berlaku bagi perempuan, ya? Hal takribu yasmalu al-mar. Apakah pengasingan ke negara lain adalah juga berlaku bagi perempuan? Wa inal qailin bin nafsi wa hum al-jumhur an hal tagrib khosum bi rajul amyas bil mar'ah. Adapun kelompok ulama yang berpendapat adanya pengasingan, mereka berbeda pendapat. Apakah pengasingan itu hanya berlaku bagi laki atau juga menyangkut perempuan, ya. Imam Malik dan Imam Auza'i bahwa pengasingan itu hanya berlaku bagi laki-laki, ya, dan tidak berlaku bagi perempuan, ya. Al-bikru bil bikri, ya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa pengasingan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, ya. Tetapi perempuan yang diasingkan bersama saudara mahram dan harus ada biaya untuk mobilisasi pengasingan itu sendiri, ya.
Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir ayat ini, inazani la yakhlu ima yakuna fikron, orang yang berzina tidak lepas dari ada kalanya dia adalah seorang yang masih gadis atau orang yang dijaka, bahwa ladhi yang tazawwad, yaitu orang yang belum menikah, au muhsanan, atau orang itu pelakunya adalah muhsan, alladhi fatwati fi nikahin sahih, yaitu adalah orang yang sudah melakukan hubungan senggama dalam pernikahan yang sah, ya. Famidakana bikron, apabila pelakunya adalah masih dijaka atau masih perawan, lam yatazawwad fa in hatta umiyatu jaldin, ada hukumannya adalah 100 kali jilitan. Wa yuzatu ala dzalika yuqrab aman an balad indajub ulama, dan ditambah dengan adanya pengasingan selama setahun dari negaranya menurut ulama. Khilafan li Abi Hanifah, yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah, fa in indau atakrib, bahwa pengasingan ke negara lain itu adalah menjadi kewenangan daripada kepala negara, ya. Artinya di sini adalah lembaga peradilan. Wa insyaallah yakul gharib, kalau memang dia menghendaki tidak asingkan nggak ada masalah, ya. Ini adalah terkait dengan adanya pengasingan bagi orang yang melakukan hubungan zina, ya. Kemudian Al-Hukum Al-Hadiyasar, tentang hukum yang ke-11 tentang liwat. Jadi liwat itu adalah melakukan melakukan hubungan senggama tapi tidak pada dubur, ya. Wasihak, ya, katakanlah lesbian, ya. LGBT, ya. Jarimatul liwat minas najara yang pada jarimah, tindakan pidana melakukan otak homoseks, ya. Liwat adalah melakukan hubungan senggama tapi bukan pada kemaluan perempuan, tapi adalah pada dubur, ya, jalan belakang. Dikatakan min asail jarom, merupakan tindakan yang paling buruk, ya, paling jelek. Karena apa? Karena waya tadullah ala disyrah fil fitrah. Karena liwat itu adalah merupakan menunjukkan penyimpangan fitrah manusia. Ya, wafasatun lagi ada kerusakan pada otak manusia. Wasutun bin nafsi, ada penyimpangan jiwa, ya. Ya, ada hal yang tidak normal, ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikata atahtu rijalas syabata min nisa, ya. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang melakukan tindakan melakukan hubungan senggama tapi tidak melalui jalan depan, ya, melalui jalan belakang dari itu, dubur, gitu. Ra'yul kuwa hukum liwat. Jadi pendapat para fuqaha tentang hukumnya seks dengan di jalan belakang, ya. Kalau Syaukani, Imam Syaukani mengatakan wama ahakku murtakibi hadil jamil jarimah wa qarifu hadil radilah damimah bi ayu aqabu uqubatan yasiru bi iratal mutabirina wa yu'atabu ta'diman yaksiru sahbatal fasaqo, ya. Imam Syaukani mengatakan tidak ada hal yang lebih berhak bagi orang melakukan tindakan pidana ini dan melakukan tindakan yang sangat hina ini, ya, diberikan hukuman yang bisa menjadikan pembelajaran bagi orang-orang yang melihatnya, ya. Ya. Fakakiku nibata bifaksin kaumin asaqom biya hadina alamin ayasla bin ukubah biya kujatil basanaa, ya. Kalau itu adalah sebuah tindakan yang sangat buruk, ya, memberikan hukuman yang masuk dalam satu hukuman sanksi yang sangat berat, ya. Oleh karena itu agar
sanksi yang diberikan hukuman itu agar tidak dilakukan oleh orang-orang yang lain. Warayul fuqaha fi hukmil liwat, pendapat para ulama fikih tentang hukumnya liwat ya, hukuman senggama melalui jalan belakang. Wadir jarimatun nokaro goyatun fil quwi wasyana'a. Jadi tindakan pidana ini, tindakan kriminal ini, nokaro yang sangat dibenci orang, ada goyatun fil quwi, sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat tercela. Ta'afwa khayil khayawanat ya, bahkan ya najidu hayawan minatukur yanzu ala zakari ya, bahwa hewan aja pun juga tidak melakukan hubungan senggama dengan sama laki-laki ya, apalagi manusia ya. Nah oleh karena itu di sini dikatakan faqatih talafa al fuqaha fi taqdiril uqubah allati ma'ala asal. Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan memberikan penghargaan, memberikan semacam sanksi yang layak bagi orang yang melakukan hubungan liwat tadi itu. Pertama, matabul qayyina bil qatli. Ada pendapat ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan hukuman liwat itu adalah dibunuh secara mutlak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang melakukan hubungan melakukan senggama melalui jalan belakang itu adalah hukumnya adalah sama hukuman zina. Pendapat yang ketiga adalah orang yang melakukan hubungan liwat itu adalah diberikan hukuman takzir. Jadi takzir itu hukuman yang besar kecilnya berdasarkan putusan dari para hakim ya. Pendapat pertama mengatakan ada pendapat pertama dan pendapat yang Malik dan Ahmad ya, dan pendapat yang Syafi'i bahwa hukumannya adalah dibunuh ya, baik dia adalah perawan ataupun janda, pelakuannya atau yang dilakukan ya. Ya, ini adalah berdasarkan ibadah beberapa hadis riwayat Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah hadis yang dasarnya adalah hadis man wajadtumu ya'malu bi amali qaulin faqtuluhu al-fa'il bangtul. Barang siapa yang menemukan perilaku perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah baik yang melakukan ada orang dilakukan. Itu adalah dasar Imam Syafi'i dan ulama yang lain. Kemudian disebutkan hadis yang kedua adalah Marian aliron mal wajah nasallallahu jama'a man amila amal hadal amal. Sayyidina Ali mengatakan, riwayat dari Sayyidina Ali mengatakan bahwa Ali meranjam bagi orang yang melakukan perbuatan ini, artinya perbuatan liwat tadi itu. Faqala Syafi'i bihadza na'khudhu bi rasmin amal bihadal laut bihadal amal. Oleh karena itu Syafi'i mengatakan meranjam bagi orang melakukan perbuatan yaitu perbuatan orang sama dengan perbuatan kaum Lut ya, melakukan senggama dengan dari jalan belakang ya. Muksoran kana ghairu muksorin, baik dia orang yang sudah berumah tangga atau yang belum ya. Kemudian yang kedua adalah tentang bahwa pendapat kedua mengatakan orang yang melakukan hubungan senggama melalui jalan belakang itu adalah hukumnya dibunuh ya. Hukumnya adalah dibunuh ya. Hukumnya adalah dibunuh tadi itu, tentang bagaimana teknisnya ya. Teknisnya adalah sama dengan orang yang murtad ya, sama dengan orang yang murtad ya. Pertama adalah sama dengan orang yang murtad ya. Yang kedua adalah dilempar dengan batu ya. Teknis daripada pembunuhannya, pertama adalah dibunuh sama dengan orang yang murtad, yang kedua adalah dilempar dengan batu. Ada riwayat Malik, Ibnu Abbas dan Ahmad. Yang ketiga adalah dilemparkan dari tempat yang tinggi. Adalah pendapat yang masuk dari Imam Ahmad. Yang keempat adalah yuhdaru ala jidar. Jadi dibenturkan ke tembok. Adalah pendapat riwayat Abu Bakar. Pendapat yang kedua bahwa ulama Syafi'i mengatakan bahwa liwat itu sama dengan perbuatan zina. Jadi kalau perempuan dicilid, ya, kalau masih perawan atau masih belum berkeluarga, dijilid dan diranjang, ya. Itu diantaranya. Yang ketiga adalah bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang melakukan hubungan liwat, ya, jadi adalah merupakan sebuah tindakan pidana yang sangat jarimah yang sangat besar dan sangat memalukan ya, tapi tidak sama dengan zina. Oleh karena itu hukumnya adalah sama dengan hukuman zina, tidak sama dengan hukuman zina, yaitu hukumnya adalah ta'zir ya.
Ini adalah beberapa pendapat ya tentang An-Nur ayat 1 sampai ayat 3 ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada ayat keempat dan ayat 5 tentang masalah qadaf ya. Saya kira itu untuk pertemuan ini. Insyaallah kita lanjut pada poin berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.